Ini benar-benar gawat. Metode tipuan padrun alias padang gurun dipakai iblis di zaman sekarang ini. Metodenya sangat berbahaya dan mematikan bagi kaum awam yang nggak waspada. Metode ini terbukti ampuh untuk mempengaruhi, memanipulasi, menipu, dan menjatuhkan lawan. Ayo kita simak sampai akhir ya, supaya kau nggak tertipu. Lihat di Matius pasal 4. Di situ ada kisah konflik antara si ular dengan anak Allah. Di padang gurun yang tandus dan gersang itu, setelah 40 hari, Yesus dihampiri oleh iblis dan dicobai 3 kali. Lihat pada pencobaan kedua, pada ayat 6. Iblis menggunakan jurus tipuan dengan mengutip ayat firman Tuhan di Mazmur pasal 91. Dikatakan demikian, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ayat ini dicomot lepas dari konteksnya dan ditafsirkan secara sembarangan serta diterapkan pada situasi yang salah oleh iblis. Trik ini dapat menjadi senjata ampuh yang mematikan bagi yang nggak paham. Perhatikan metode tipuan padrun ini dipakai juga oleh anak-anak dari si iblis untuk menipu jemaat Tuhan. Bukankah dikatakan di Yohanes pasal 8 ayat 43 dan 44 bahwa mereka yang menolak ajaran Kristus adalah anak-anak iblis? Siapakah mereka? Pertama, mereka adalah nabi palsu. Mereka adalah serigala berbulu domba yang menyamar sebagai hamba Tuhan, penginjil, bahkan pendeta, tapi datang untuk mengacaukan imanmu. Seluruh bahasanya memang rohani, tapi tidak berotoritas. Khotbahnya 1 ayat, lantas ditafsirkan sekenanya dan di luar konteksnya. Jemaat tidak dibawa untuk mengagumi Kristus dan salibnya, tapi untuk dirinya sendiri dan organisasinya. Kedua, mereka adalah para debater non-Kristen. Mereka suka pasang jebakan tikus, cari orang Kristen awam yang terperangkap, lantas dihabisi dengan ayat-ayat yang ditafsirkan secara ngawur demi mendukung agamanya. Bahkan konon ada yang tahu bahasa Ibrani dan Yunani, lantas dengan gaya lebay, mereka mengolok-olok orang Kristen yang kelabakan dengan serangan mereka. Jangan terkesima, jangan kaget, karena iblis pun jago kupas ayat-ayat Alkitab, tapi diputar balikkan. Lantas bagaimana respons Tuhan Yesus terhadap serangan ayat yang diputar balikkan pada pencobaan kedua itu? Tuhan membalas dengan mengutip ayat secara benar dan tepat sesuai dengan maksud kebenaran ilahi, yaitu di Ulangan 6 ayat 16. Ia berkata dengan tegas, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Kita mau mencontoh Tuhan Yesus yang menggunakan firman Tuhan yang berotoritas dan diterapkan secara benar untuk melawan mereka. Kalau mereka ngeyel gimana? Gunakan jurus ampuh Tuhan Yesus di ayat 10. Enyalah iblis. Ini saran tegas saya bagi kalian yang main di sosmed. Jauhilah mereka, orang-orang yang pintar bersilat kata, supaya hati nuranimu tidak tercemar oleh tingkah laku mereka dan ucapan mereka. Amin.